Shalom saudara-saudaraku, kembali di Renungan Harian GSJ Short Family. Hari ini saya mau bawakan dengan tema tidak bisa atau tidak mau. Apakah saudara pernah mengalami mengeluh saat diberikan sebuah tanggung jawab atau sebuah perintah atau sebuah pekerjaan? Kalau saya sendiri, iya tentu, sering juga sih. Dan saya juga punya kejadian yang baru-baru ini aja terjadi. Ada di kejadian di pekerjaan saya, itu saya perlu mengerjakan sebuah aplikasi dari nol, itu mengerjakannya dalam 2 minggu atau 10 hari kerja kalau di sini. Deadline-nya itu ketat sekali, itu cuman pekerjaan 10 hari tapi harus jadi dengan semua dan udah testing juga. Kalau dalam sebuah aplikasi itu diperlukan yang namanya testing untuk kita tahu kalau semua itu udah berjalan dengan benar sesuai dengan scope-nya atau requirement-nya. Nah, dengan luar biasanya pekerjaan yang seperti ini, gimana saya menghadapinya? Tentu ada rasa keluhan, ada rasa kesal. Ini banyak sekali. Ini waktunya sedikit sekali. Ini skopnya terlalu besar buat kita. Apakah saya bisa mengerjakannya? Oh ya, tentu bisa. Apalagi di zaman era digital ini, semua itu pasti bisa dikerjakan. Dan juga terlebih lagi di awal minggu ini, ada teman sekerja saya yang sakit, masuk ke rumah sakit, jadi saya harus nge-cover pekerjaannya dia. Apakah saya bisa ngerjainnya atau nggak bisa ngerjainnya? Oh bisa, tentu bisa. Karena semua itu nggak ada yang nggak mustahil untuk dikerjakan sekarang ini. Nah, tapi tetap dikerjain nggak? Oh ya tentu, tetap saya kerjain. Walaupun kalau bisa dibilang ini entah nanti dipakai atau enggak, ini pekerjaan nanti akan dibenerin lagi atau enggak, disempurnakan lagi atau enggak, gak ada yang tahu. Tapi di sini saya belajar taat aja untuk menjalankan sesuatu. Bisa kita lihat contohnya di Matius 25 ayat 24 sampai 26 yang tentang perumpamaan tentang talenta. Di sini kita bisa baca, untuk hamba yang menerima 1 talenta itu ini tidak taat. Matius 25 ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, jadi kembali lagi, kenapa saya kerjakan ini? Kalau mau dipikir-pikir, yang nggak ada positifnya, nggak dapat bayaran lebih juga, nggak dapat bonus atau segala macamnya. Tapi di sini kita bisa lihat positifnya aja. Dari sini saya mendapatkan pengalaman, dari sini saya mendapatkan hard skill baru, di sini saya mendapatkan soft skill baru untuk manajemen segala macam waktu dan memanage pekerjaan. Dan nggak semuanya itu bisa saya lihat dari berapa nilai uang yang didapat. Tapi secara kita lihat kasat mata, saya mengerjakan sesuatu yang bisa dibilang nggak ada manfaatnya, tapi tetap saya lakukan karena ini adalah pekerjaan talenta. Kita nggak rugi, terutama kalau kita kaitkan dengan pekerjaan rohani. Kita mengerjakan sesuatu itu kalau buat Tuhan itu nggak ada yang rugi. Walaupun lelah, mungkin kita perlu ke gereja atau kita perlu mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, itu semua nggak ada ruginya. Karena pekerjaan Tuhan itu nggak pernah ada yang rugi. Jadi itu saja untuk hari ini.
renungan yang singkat, tapi biarlah kita juga menilai bagaimana diri kita menghadapi jika diberikan sesuatu pekerjaan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau yang selalu menuntun kami ya Bapa dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas. Dan juga kami akan mulai hari ini Tuhan, kami percaya dengan tuntunan-Mu, kami bisa melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.